Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Anak-anak, kalau misalnya Bu Guru bilang semangat pagi, anak-anak bilang pagi, 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 luar biasa, ha. Bisa ya? Kalau dibilang semangat pagi, 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 luar biasa, terus di ha sama temennya, oke? Bisa? Bisa? Coba ya. Semangat pagi anak-anak semuanya. Pagi, 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 luar biasa. Ha ya. Nah, tadi kita kan sudah berdoa ya. Jadi kita sekarang hari ini mau mulai belajar. Tapi sebelum belajar, kita mau bareng-bareng ngucapin kesepakatan kelas yang seperti biasa. Di awal waktu kita belajar di tahun ajaran baru, waktu anak-anak masuk kelas 6, kita sudah sepakati bersama-sama. Ya, jadi kita baca bareng-bareng supaya anak-anak terus ingat kita itu harus jadi anak yang seperti apa bersama Bu Guru juga di kelas 6A. Ya, kita baca bareng-bareng dari judulnya 1, 2, 3. Kesepakatan kelas 6A. Yang pertama, guru dan murid peduli terhadap lingkungan kelas. Yang kedua, guru dan murid harus saling menghargai. Yang ketiga, guru dan murid harus berpan dan berakhlak baik. Nah, ketiga hal ini kita akan terus ingat selama belajar di kelas 6 dan harapannya setelah lulus juga, supaya anak-anak itu ketika belajar mau sama siapapun, anak-anak tetap berlaku sopan, saling menghargai, berakhlak yang baik, dan juga peduli. Gitu ya? Paham sampai sini? Oke, kalau paham, hari ini kita itu mau belajar bahasa Indonesia. Sebelum lanjut ke belajar bahasa Indonesia, Bu Guru mau tanya dulu, kemarin, minggu lalu, atau pertemuan sebelumnya ketika kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar tentang apa? Unsur intrinsik. Waktu itu kegiatannya ngapain? Masih ingat? Masih ingat? Kegiatan terakhir kita itu ngapain kalau ketika kita belajar unsur intrinsik? Oke, Bu Guru kasih soal ya. Sebenarnya unsur intrinsik itu anak-anak sudah pelajari ketika waktu PM, betul PM. Tapi kita pelajari lagi karena apa? Unsur intrinsik penting dalam sebuah karya sastra. Kalau karya seni SBDP ya, karya sastra gitu ya. Nah, sebelum kita belajar, Bu Guru ada pertanyaan anak-anak, jawab ya. Pertanyaan yang pertama, pernahkah anak-anak itu menonton sebuah film atau mendengarkan cerita melalui video? Angkat tangan. Pernah. Di mana? Di rumah. Di warnet. Film apa yang biasanya ditonton? Anime. Malin Kundang di warnet. Oke. Seru. Itu di TikTok. Oh, kayak short gitu di TikTok ya. Yang lain? Nonton filmnya di mana? Di YouTube. Ada lagi? Nonton Upin Ipin, siapa nonton Upin Ipin? Gak apa-apa loh nonton Upin Ipin loh. Masih suka nonton Upin Ipin? Boy? Oh, lebih suka Boy. Nah, ketika nonton itu, kalian nonton siapa tokoh yang berperan atau orang-orangnya siapa aja? Upin Ipin. Kalau nonton Upin Ipin ya, Boy. Terus? Ali. Oh ya, Ali. Ali itu film apa? Agent Ali. Oh, Agent Ali. Guru dulu. Bima Sakti, ya. Ya. Nah, sifatnya gimana sih sifatnya? Sifatnya gimana? Kalau Upin Ipin ya, kita lagi ngomongin Upin Ipin. Kalau sini udah nonton Upin Ipin semua? Udah. Sifatnya gimana Upin Ipin? Ramah, botak itu sifat enggak? Botak sifat nggak? Enggak ya, itu penampilan fisik. Sifat itu berarti apa?
Watak. Sifat tuh baik. Iya, itu apa berarti? Ceria. Ceria itu apa berarti? Sifat itu berarti apa dong? Kalau baik, ceria, watak, atau yang melekat, karakter yang melekat dalam diri seseorang. Nah, apa hal baik yang kalian dapatkan ketika kalian nonton Upin Ipin? Saling menghargai. Kadang mendapat amanat. Ya, apa amanatnya yang paling inget tuh cerita Upin Ipin yang bagaimana, yang hal baik apa yang didapat dari cerita? Nonton nih Upin Ipin, terus cerita apa? Oh, suka menolong. Kita harus selalu menolong. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Lalu? Nah, itu semua adalah yang tadi anak-anak jawab itu dari pertanyaan Bu Guru, itu termasuk bagian-bagian dari unsur intrinsik. Nah, hari ini kita mau kembali lagi belajar unsur intrinsik ya, biar anak-anak nanti ketika melihat cerita atau membaca cerita atau orang nanya, itu anak-anak tuh tahu apa artinya unsur intrinsik, apa aja yang jadi bagian dari unsur intrinsik. Sama kalau lagi nonton cerita, film, anak-anak tahu, oh tokohnya gini, oh protagonisnya gini, antagonisnya gini, oh sifatnya gini, oh pesan baiknya seperti ini. Gitu ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bu Guru akan kasih anak-anak kertas kecil. Minta tolong Fadli deh, sini Fadli. Sama Maurin. Fadli bagikan ke perempuan, Maurin bagikan ke laki-laki. Maaf ya. Anak-anak yang duduknya menghadap ke tembok sana, putar dulu itunya, putar ke depan semuanya biar kelihatan. Oke, hari ini kita mau coba dengar cerita dongeng ya, yang dari seseorang yang hari ini mau bercerita. Tapi sebenarnya Bu Guru mau menghadirkan langsung. Tapi karena orangnya tidak bisa hadir, jadi Bu Guru akan tampilkan videonya. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak? Fadli. Kalau Fadli mah langsung cerita di sini. Kira-kira siapa, ada yang tahu? Hah? Nadine? Enggak. Cluenya adalah dia pernah bersekolah di sekolah kita. Lah banyak Bu. Betul, kelas 6 yang dulu. Oh. Bang ini. Adil, Bang Al. Nanti ada yang senyum-senyum sendiri kalau Bang Al. Siapa? Adil. Itu. Hah? Seseorang yang sudah bersekolah di SMP tertentu dan kebetulan kakak kelas kalian ini waktu di SMP pernah menjadi juara satu lomba dongeng di sekecamatan. Ya, nih yang dilihat, ya dengerin. Oh ya, udah dibagi ini nih. Anak-anak nonton, terus nanti anak-anak tulis di sini hal menarik apa yang anak-anak dapat setelah menonton video kakak kelas kalian sedang mendongeng. Boleh tentang ceritanya, ya terutama ceritanya ya. Kan nanti ceritanya Bu Guru akan tanyakan tentang unsur intrinsiknya. Atau juga penampilannya. Paham? Ulang. Anak-anak tulis di sini
hal menarik apa yang anak-anak dapatkan setelah menonton videonya? Oke? Paham sampai sini? Boleh penampilannya, tapi paling utama ceritanya. Apa hal menarik yang kamu dapatkan? Misalnya kayak ceritanya biasa aja, Bu. Atau pendongengnya gini, Bu, gitu. Ya? Nah, karena speakernya Bu Guru tidak bisa hidup pakai laptop, Bu Guru pasang suaranya dari HP, videonya dari sini. Jadi kalau agak delay dikit nggak apa-apa ya. Oke? Oke, selamat menyaksikan. Semoga anak-anak terhibur ya. Apa kangen sama Bang Al? Mana ya? Mulai deh, mulai. Udah lihat siapa orangnya? Bang ini kayak dikira. Sebentar ya, sebentar. Semua perkenalkan, saya Kenichi Raihan dengan Joshua. Saya adalah alumni. Oh, ulang. Sebentar sayang ya. Oke. Tunggu bentar. Delay. Tunggu ya. Oh, tuh. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kenichi Raihan dengan Joshua. Saya adalah alumni dari dan pernah diajar oleh Ibu Berkalina Sitio selama 2 tahun ajaran. Dan sekarang saya bersekolah di SMP Negeri 139 Jakarta. Teman-teman, hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang sederhana namun beratnya dalam. Cerita ini dituliskan oleh Dinda Kusuma, seorang penulis terkenal, dan judul cerita tersebut adalah Ketua Samerpati. Selamat menyaksikan. Hari ini tampak begitu indah dan cerah di hutan rimba. Seluruh depan berbuku menunjukkan Ketua Samerpati. Merpati sangat dihormati dan disayangi oleh seluruh pemerintah rimba karena dia memiliki sifat yang baik, cerdas dan bijaksana. Wah, sudah lama aku merindukan sang merpati. Ucap Kenichi. Iya Kenichi, juga aku merindukannya. Aku sangat senang saat melihat dan mendengar dia berbicara. Tinggal saja, tidak lama kemudian datanglah merpati dengan papan sayapnya yang indah menyambut seluruh penghuni hutan. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Apakah ada yang membuatnya bersedih? Aku tidak ada. Seluruh penghuni hutan terdiam. Dan kemudian sampai mendatangkan bicara. Merpati, sebenarnya aku sedang sedih sekaligus marah pada monyet. Ampun, tanya kepada Cupai. Kenapa begitu? Karena monyet selalu mengambil buah-buahan milikku. Aku sudah
angkat bicara. Ia berkata bahwa ia tidak sengaja mengambil buah-buahan yang jatuh di tanah. Ia tahu bahwa buah-buahan itu adalah milik Tupai. Namun, Tupai malah menuduhnya mencuri. Bukan hanya itu, Tupai juga memarahi dan mencemoohnya karena ia merasa sakit hati. Maka ibunya terus mengambil buah-buahan Tupai pada hari-hari berikutnya. Tuh kan, kamu memang mencurinya, teriak Tupai. Dia pun menjawab, aku mencurinya karena aku menyebalkan dan membuatku sakit hati. Semua ini karena orangmu itu Tupai. Mendengar hal tersebut, seluruh penghuni hutan berusaha melerai serta meredam emosi monyet dan Tupai. Tapi dia menunggu emosi monyet dan Tupai mulai mereda. Setelah beberapa saat, monyet dan Tupai terlihat tenang. Dan itu pun kembali berbicara kepada Tupai. Kembali baik-baik dan berpindah dulu. Itu pun menjawab, aku marah dan kesal sekali Merpati. Ia mengambil buah-buahanku ketika aku sedang kelelahan sehabis mengambil buah-buahan dari sekitar hutan. Karena hal tersebut, Merpati pun kembali bertanya kepada monyet, "Temanku monyet, apakah kamu tahu bahwa buah-buahan itu adalah Tupai?" Dia pun menjawab, "Tentu tidak, Merpati. Kondisiku saat itu sedang kelaparan. Aku tidak tahu bahwa itu adalah milik Tupai. Jadi ketika aku melihat ada buah-buahan di tanah, langsung kuambil saja. Aku kira buah-buahan itu jatuh sendiri." Merpati pun bertanya kembali kepada monyet, "Jika kamu tahu bahwa buah-buahan itu adalah milik Tupai, apakah kamu akan tetap mengambilnya?" Dia pun menjawab, "Tentu tidak, Merpati. Jika aku tahu bahwa itu adalah milik Tupai, aku akan memintanya sedikit saja karena kondisiku sedang kelaparan." Melihat hal tersebut, Merpati bertanya kepada Tupai, "Tupai, tahu monyet sedang kelaparan, apakah kamu bersedia membagi sedikit buah-buahan kepada monyet?" Dia pun menjawab, "Tentu saja. Bagaimana aku bisa membiarkan monyet kelaparan, padahal aku mempunyai banyak sekali makanan." Melihat hal tersebut, monyet tak bisa menahan air matanya. Monyet pun meminta maaf kepada Tupai. "Tupai, aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau buah-buahan itu adalah milikmu. Jika aku tahu, aku akan memintanya sedikit karena kondisiku saat itu sedang kelaparan." Tupai pun mencoba meminta maaf dari monyet. "Tidak apa-apa, monyet. Maafkan aku juga ya, karena kata-kataku telah menyakiti hatimu. Jika kamu kelaparan lagi, katakan padaku baik-baik ya. Aku pasti akan bertanggung denganmu. Namun, jika aku tak memilikinya, kita bisa mencarinya bersama-sama. Jadi, kamu tidak akan kelaparan lagi, nih." Seluruh penghuni hutan menangis haru. Monyet dan Tupai berpelukan. Mereka menangis bersama dan saling memaafkan. Berarti rasanya bahagia karena melihat teman-temannya kembali saling menyayangi. Nah, teman-teman, seru kan? Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita ambil? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Sudah mendengarkan tadi ceritanya? Sudah. Ada sesuatu hal menarik yang kalian tonton dari videonya? Ada. Kalau ada, boleh tuliskan di kertas itu. Baik itu ceritanya maupun orang yang sedang mendongengnya juga. Ya. Tapi ceritanya nangkep. Nangkep ceritanya? Kok dikit? Oh, ada yang nggak kedengeran. Perlu diulang? Perlu diulang nggak? Nggak, Bu Guru mau tanya. Sekarang pastiin dulu di dalam teman sekelompok apakah sudah memahami semuanya, dapat semuanya nggak? Kalau nggak, Bu Guru akan ulang. Coba. Kalau nggak ada, masih belum, Bu Guru akan ulang lagi. Sudah? Setiap kelompok sudah tahu siapa-siapa aja? Sudah? Berarti tidak perlu diulang? Apa perlu diulang? Perlu diulang apa tidak? Tidak. Hah? Nggak jujur, Bu Guru mau tanya. Perlu diulang atau tidak? Kelompok situ, kelompok Alia perlu diulang? Perlu. Perlu diulang? Nggak perlu. Perlu diulang? Nggak perlu. Yaudah kita ulang lagi deh. Sekali lagi ya. Tapi langsung ke ceritanya ya. Karena ada kelompok yang belum paham belum suaranya kurang gede. Masih kurang kenceng emang. Oke. Kurang kenceng ya? Mana nih videonya? Kita coba sekali lagi ya. Kok nggak bisa ya? Sambil denger aja boleh nggak? Ini nggak bisa. Hah? Dengerin aja bisa? Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu dulu bentar. Bentar ya. Kok belum bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum Hai teman-teman semua. Perkenalkan, saya Cira Iskandar Joshua. Saya adalah alumni dari SDN Tender 10 dan diajar oleh Ibu Bertalina Sitio selama 2 tahun ajaran. Dan sekarang saya bersekolah di SMP Negeri 139 Jakarta. Semakin sangat membawa sebuah cerita yang sederhana namun makna dalam. Cerita ini dituliskan oleh Dinda Kusuma, seorang penulis terkenal. Dan judul cerita tersebut adalah Ketua Sang Merpati. Selamat menyaksikan. Dengerin dong, kan tadi minta diulang. Ketua dan Sang Merpati menjadi sangat menemani sayangi lima dia memiliki sifat yang baik, cerdas dan bijaksana. Wah, sudah lama aku merindukan Sang
melihat dan mendengar ia berbicara. Timpal gajah tidak kemudian dan tanglah berpaling. Kenapa? Papak sayapnya yang indah menyambut seluruh penghuni hutan. Kedengaran. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada yang mulai bersedih? Aku tidak ada. Seluruh penghuni hutan terdiam. Dan kemudian Tupai mulai angkat bicara. Merpati, sebenarnya aku sedang sedih sekaligus marah pada monyet. Merpati yang kemudian pun langsung bertanya kepada Tupai, mengapa begitu? Karena monyet selalu mengambil buah-buahan milikku. Aku sudah menegurnya, namun ia masih saja tidak peduli. Mengenai hal tersebut, monyet itu juga angkat bicara. Ia berkata bahwa ia tidak sengaja mengambil buah-buahan yang jatuh di tanah. Tidak tahu bahwa buah-buahan itu adalah milik Tupai. Namun, Tupai malah menuduhnya mencuri. Bukan hanya itu, Tupai juga mengarangi dan mencoboknya karena ia merasa sakit hati. Maka monyet terus mengambil buah-buahan Tupai pada hari-hari berikutnya. Tuh kan, kamu yang mencurinya. Kemudian Tupai, dia pun menjawab, aku mencurinya karena kamu menyebabkan dan membuatku sakit hati. Semua ini karena orangku itu Tupai. Mendengar hal tersebut, seluruh penghuni hutan berusaha melerai serta meredam emosi monyet dan Tupai. Tapi dia tidak. Dia menunggu emosi monyet dan Tupai mulai mereda. Setelah beberapa saat, monyet dan Tupai terlihat tenang. Monyet itu pun kembali berbicara kepada Tupai dengan baik-baik dan tidak dulu. Tupai pun menjawab, aku marah dan kesal sekali Merpati. Ia mengambil buah-buahanku ketika aku sudah kelelahan sambil mengambil buah-buahan dari sekitar hutan. Karena hal tersebut, Merpati pun kembali bertanya kepada monyet, menurutmu monyet, apakah kamu tahu bahwa buah-buahan itu ada di Tupai? Monyet pun menjawab, tentu tidak Merpati. Kondisiku saat itu sedang kelaparan. Aku tidak tahu bahwa itu adalah milik Tupai. Jadi ketika aku melihat ada buah-buahan di tanah, langsung kuambil saja. Aku kira buah-buahan itu jatuh sendiri. Merpati pun bertanya kembali kepada monyet, jika kamu tahu bahwa buah-buahan itu adalah milik Tupai, apakah kamu akan melakukan? Nah, dia pun menjawab, tentu tidak Merpati. Jika aku tahu bahwa itu adalah milik Tupai, aku akan memintanya sedikit saja karena kondisiku sudah kelaparan. Monyet pun berarti tanya kepada Tupai, Tupai, tahu monyet sedang apakah kamu bersedia memberi sedikit buah-buahan kepada monyet? Tupai pun menjawab, tentu saja. Bagaimana aku bisa membiarkan monyet kelaparan? Padahal aku mempunyai banyak sekali makanan. Melihat hal tersebut, monyet tak bisa menahan air matanya. Monyet pun meminta maaf kepada Tupai. Tupai, aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau buah-buahan itu adalah milikku. Jika aku tahu, aku akan memintanya sedikit karena kondisiku saat ini sedang kelaparan. Monyet, tidak apa-apa Monyet. Maafkan aku juga ya. Aku tidak menyakiti hati.
Jika kamu kelaparan lagi, katakan padaku baik-baik ya. Aku tidak mau kamu jika kamu Udah boleh berhenti nggak? Udah ya. Oke, biar nggak ngantuk ya, Bu Guru panggil lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Sekali lagi yang semangat. Semangat pagi. Luar biasa. Yang semangat sekali lagi 1, 2, 3. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, anak-anak tadi udah 2 kali dengar ceritanya, 1 lihat videonya, terus 1 lagi dengar ceritanya secara video audio. Nah, sekarang Bu Guru minta anak-anak tulis 1 menit. Kira-kira hal menarik apa yang anak-anak lihat dari cerita dan pendongengnya. Silakan. Ayo ditulis. Boleh apa aja. Tapi jangan cuman penampilannya pendongengnya aja ya, karena fokusnya ke ceritanya juga. Jadi 2, pendongengnya seperti apa, lalu ceritanya seperti apa. Ayo. Ceritanya tuh bisa gini, ceritanya menarik kah atau ceritanya, iya, hal menarik apa dari ceritanya, mana aja boleh. Ceritanya seperti apa, secara keseluruhan ceritanya seperti apa. Ayo, 30 detik lagi. Sudah? Saatnya yang ketiga dimulai. Up. It's time to begin the third lesson. Oke, kalau sudah anak-anak boleh berpasangan depan-depanan dengan temannya yang kalau ganjil kelompoknya bertiga. Kayak Akmal bareng sama Shirley sama siapa? Sarah ya? Sarah bertiga. Begitu juga Restu, Aisyah sama Atar bertiga. Sekarang depan-depanan ceritain. Anak-anak itu tadi dapatnya apa? Bergantian. Pertama siapa dulu? Bima dulu ke Serdan, baru nanti bergantian Serdan ke Bima. 2 menit dari sekarang, silakan bercerita. Bagus. Ceritanya bagus. Tuh. Benar. Ini. Kemudian udah tahu apa yang dia dapat. Dia tadi dapat apa? Tadi dia dapat apa? Seru, lucu, seru. Ceritanya seru, pendongengnya lucu. Kalau kamu? Pendongengnya lucu, menarik. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, Bu Guru mau tanya pendapatnya anak-anak ya. Secara keseluruhan, bagaimanakah ceritanya? Bagus. Menarik, seru, lucu. Terus nangkep semuanya cerita tentang apa? Oke, nangkep. Lalu bagaimana pendongengnya menceritakan ceritanya? Lucu. Terus apa? Hebat. Terus kreatif. Lalu keren. Oke. Ya, itu dia tadi ya seperti Bu Guru bilang, Kakak Nichiro itu dapat juara 1 lomba baca mendongeng di tingkat SMP di kecamatan. Berarti mengalahkan 255
mengalahkan 252 seperti itu. Ya, sekecamatan Duren Sawit. Gitu ya. Nah, sekarang karena anak-anak sudah bercerita, Bu Guru mau anak-anak di dalam cerita tadi, bener nggak kita bisa cari unsur-unsur intrinsiknya? Bisa? Bisa. Di dalam cerita yang tadi kakak Kenichiro sampaikan, ada unsur-unsur intrinsiknya. Tapi sebelum itu Bu Guru akan bagikan LKPD-nya. Minta tolong Serdan kesini, Serdan. Bagikan satu kelompok satu. Satu kelompok satu, Bu? Iya. Oke. Coba perhatikan bersama-sama itu LKPD yang Bu Guru kasih. Nah, ini sebagai contoh aja. Anak-anak baca bareng-bareng 2 poinnya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Setelah menyimak video stop. Tadi udah ya. Kalian tulis cerita hal menariknya, baik itu pendongeng maupun ceritanya, udah disampaikan ke teman-teman yang paling dekat, paling berhadapan-hadapan. Sekarang kita akan mengerjakan poin yang kedua. Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Selanjutnya ampun. Yaudah, silakan duduk lagi. Nah, Bu Guru akan bagikan satu kelompok. Dengerin. Satu kelompok itu 1 karton. Satu kelompok 1 karton. Anak-anak akan membuat peta konsep. Contoh sederhana. Terus. Contoh sederhananya seperti ini. Anak-anak udah biasa ya bikin peta konsep, bukan? Sudah biasa? Tapi ini sekarang tugasnya berkelompok. Ini sederhananya, di dalam peta konsep ini tengah-tengahnya unsur-unsur intrinsik. Boleh ditambahkan di bawahnya unsur intrinsik judul dari cerita tadi kalau masih ingat. Ya. Lalu, dengerin. Anak-anak bagi yang Bu Guru minta 5 unsur intrinsik aja. Temanya tentang apa sih secara garis besar? Tema itu bukan judul ya. Kemarin anak-anak bikin Malin Kundang, temanya Malin Kundang, itu judul. Tema berbeda dengan judul ya. Tema Bu Guru udah pernah kasih tahu kan? Secara keseluruhan lagi ngomongin tentang apa sih? Itu tema. Yang kedua, tokoh. Tokohnya siapa aja, tulis yang lengkap. Anak-anak boleh bilang tokoh utamanya siapa, atau tokoh pendampingnya siapa, tokoh protagonisnya siapa, atau tokoh utama yang jadi protagonis, tokoh utama yang jadi antagonis, gitu ya. Tulis. Lalu latar. Ada berapa latar, masih ingat? 3. Kalau ada 3-3-nya tulis. Harusnya ada 3-3-nya ya. Lalu habis itu watak. Wataknya apa sih? Kalau tokoh ini wataknya apa? Tokoh ini wataknya apa? Tokoh ini wataknya apa? Jangan semua watak digabung jadi satu. Bu Guru bingung nanti. Teman-temannya nanti bingung wataknya apa. Oke? Terakhir, amanat. Ya, buat sekreatif mungkin dengan waktu yang tidak banyak, sekitar 15 menitan. Anak-anak buat, bagi tugasnya. Sebelum tulis di sini, anak-anak tulis dulu di sini. Diskusi bareng teman sekelompoknya. Kira-kira temanya apa ya? Tentuin satu. Kalau ada berbeda pendapat, tentuin satu. Kira-kira temanya apa? Baru kalau udah jadi di sini, disalin di sini dan buat peta konsepnya sekreatifnya anak-anak dalam waktu sekitar 15 menit. Bagi tugas ya. Ngerti? Oke, boleh dikerjakan dari sekarang ya. Cari yang bagus ininya. Cari yang bagus ya. Bersih. Ya udah nih.
Udah, ayo diskusi. Coba kalian diskusi. Wah, kotor semua. Iya, nggak apa-apa ya. Soalnya nggak ada karton, nggak apa-apa ya. Coba jangan Jangan langsung ke ininya, ke sininya dulu sayang nih. Temanya tentuin apa dulu masing-masing. Kalau udah baru salin ke sini. Jangan lama-lama ya. Ayo. Diskusi. Sardan diskusin. pendukungnya tuh kayak monyet. Atau ditulis aja nggak apa-apa tahu. Tulis nanti nggak kebingungan. Tulis ini buat anak-anak kok. Nanti tulis nama kelompoknya. Pokoknya siapa tulis jangan lama-lama. Ayo sayang. Boleh coret. Tulis nama kelompoknya ya. Edelweiss. Ah. Enggak, bikinnya landscape aja ya. Ya udah, ayo. Ditulis. Ayo Desta, ditulis. Ingat ya, tema tidak judul. Bukan judul, tema bukan judul. Tema itu cuma dua kata doang. Ya, dia tuh secara keseluruhan lagi ngomongin tentang apa sih? Apa ngomongin tentang dosa? Atau ngomongin tentang keluarga? Soalnya si Tupai nuduh dia nuduh tanpa tahu penjelasan Itu bukan amanat, bukan itu? Tema itu secara garis besar. Lagi ngomongin tentang apa? Keluarga kah? Tentang cita-cita kah? Nah itu cerita tadi tentang apa tuh? Tentang apa dia? Secara keseluruhan. Tentang keluarga kah? Tentang cita-cita? Tentang mimpi? Udah, mana kok nggak ditulis? Ayo jangan lama-lama sayang. Sini jual kain. Ya sedikit aja, biar nggak terlalu. Ini mana ininya kok belum ditulis? Tulis dulu biar teman-temannya tahu ini dulu, jangan kesini. Ini mah nggak apa-apa, ini dulu. Temanya tentang apa? Bareng-bareng Jihan. Talita bareng-bareng. Temanya tentang apa? Itu lagi ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang cita-cita, tentang sekolah, tentang keluarga. Tema itu satu kata doang. Satu atau dua. Tapi bukan judul. Kira-kira tuh dalam itu lagi ngobrolin tentang apa sih gitu? Kok temanya? Kalau makanan semua tentang makanan. Secara keseluruhan dia ngomongin apa tema? Secara keseluruhan dia ngomongin tentang apa? Cita-cita? Hah? Mencuri buku? Temanya gini Bu, gimana ya? Seluruh perbuatan ada akibatnya Bu. Ya kalau pada setuju ya udah nggak apa-apa. Nih tema kan keluarga kah? Atau tentang pertemanan kah? Atau tentang perselisihan? Atau tentang sekolah? Atau mimpi, cita-cita? Apa tentang dosa? Atau tentang ibadah? Pahala? Coba tentuin. Kalau belum tahu amanat dulu atau latar dulu, bareng-bareng satu orang yang nulis, yang lain pada diskusi. Oh, kata hutan rimbo. Latar apa itu? Latar apa?
Latar apa? Diceritakan itu yang lagi. Tulis latar tempat. Iya, terkini tempatnya di sini di Rimba. Ya udah. Suasananya gimana? Nggak boleh saling biasa. Waktu pagi. Terus suasananya Jangan mengambil mana di politiknya. Emang siapa yang ngambil? Siapa? Fadli siapa yang ngambil emang? Monyet. Monyet apa tupai? Tupai apa monyet? Udah, loh ini mana tulisannya? Bu guru nggak bisa lihat dong nanti. Temanya apa? Tulis di sini, atau tulis di sini, Om. Udah main gitu situ aja. Ini bikin. Jangan lama-lama ya. oh temanya ditulis dulu. Ini ditulis di sini, nanti disalin di sini, Om. Ayo buruan. Jangan lama-lama, jangan lama-lama. Apa sih? Mau nulis apa? Tema. Ya udah, satu nulis. Siapa? Jelek. Ayo Desaru. Tulis Desaru tulis. Udah, tulis dah. Bareng-bareng watak siapa? Watak apa aja? Jangan fokus ke sini, fokus ke sini dulu. Bu, iya Bu, MBG apa? Kok pagi-pagi udah ngomongin MBG terus dulu. Ya udah nanti. Udah. Nah, tidak boleh saling Tulis amanatnya apa amanatnya? Tanpa izin. Nggak boleh main tanpa izin. Latarnya berapa tuh? Hah? 3 Bu. Udah berapa? 3. Satu lagi mana? Udah tuh bawahnya tuh. Coba lihat mana? Latar apa? Kok? Suasananya suasananya capek banget. Cerah sama kondisi cuaca cerah. Enggak bebas. Itu contoh sederhana aja. Kamu kreasiin. Yang biasa tapi kreasi gitu ya. Jangan lama-lama. 7 menit lagi ya. 7 menit lagi. 7 menit lagi. Apa aja udah ayo. Ya kalau udah selesai bikinnya langsung bikin itu aja peta konsepnya. Aisyah yang jangan lama-lama. Yang sederhana aja tapi kreasi. Ayo bagi tugas, jangan ada yang diam sendiri, bagi tugas. Bagi tugas. Gini, di sini nih, gini. Ini siapa? Kanza di sini. Sana. Bim, kamu ngapain, Bim? Sini, Yunika sini Yunika di sini. Merpati. Siapa ya? Merpati apa wataknya Merpati? Apa yang pertama apa? Merpati wataknya apa? Baik. Ya tulis baik.
Merpati, kamu tahu nggak merpati? Tadi merpati ngapain dia? Coba, selain baik apa? Selain baik? Jangan gini penghapus. Hah? Memberi nasihat. Berarti dia ngapain tuh? Jadi kalau gitu? Bela. Tadi dia ngapain sih? Dia ngapain sih tugasnya tadi? Di awal-awal dikasih tahu lo wataknya apa lo dia. Ingat gak? Bukan. Tapi wataknya yang gue ini cuma baik-baik doang. Apa dia kan? Dia berat ini nggak? Dia memihak nggak? Enggak, kalau nggak memihak berarti apa dong? Memisahkan. Iya, berarti kalau kayak gitu apa dong? Kalau dia tidak memihak, ya baiknya kayak apa? Dia nggak memihak ke sini, dia nggak memihak ke sini, berarti dia apa? Adil. Adil, betul. Adil. Ayo, ini mau ngapain diem-diem baik nih? Yang cepat, yang cepat. Aisyah. Emang dia cepat. Lama-lama. Vina jangan lama-lama, Vina. Ayo, jangan lama-lama. Ini udah boleh kali ditulis. Siapa ditulis jangan nunggu kerja sama. Nanti laki-lakinya boleh nanti menghiasnya gitu. Kalau nggak ngebacain juga bisa loh, ngebacain. Tuh bacain. Siapa utamanya? Ayo, jangan lama-lama. Nanti laki-lakinya bagian ngebacain aja, perempuan yang nulis. Laki-laki bacain, perempuan yang nulis. Laki-laki bacain, perempuan nulis. Laki-laki bacain biar cepet. Satu-satu nulis bergantian. Fadli ngebacain siapa? Agis bacain siapa biar cepet. Lu baca ini tema. Sebelum Ayo dipercepat ngerjainnya. Langsung Aisyah langsung dikerjain aja. Ditulis langsung ditulis. Yang sederhana aja. Kok dihapus lagi kenapa? Oh yaudah, ayo lanjut dikerjain. Yang cepet dibacain nih laki-laki bacain. Kamu di sini Bima bacain, perempuan yang nulis. Pokoknya ditulis dulu aja. Kamu bacain punyanya. Bacain siapa yang nulis? Yang nulis siapa? Selain Talita siapa? Yunike tulisin. Nanti yang baca, kamu bacain buat siapa? Kamu bacain buat siapa? Biar cepat. Ayo. Dihiasnya yang sederhana aja ya. Ayo. Jalan sesat. Udah, ini nanti tinggal dibikin bulat-bulat aja nih. Langsung dihias lah, terserah lah biasa apa. Kalau bertanya sudah di jalan ya? Gambar-gambar apa sih ini? Tidak boleh. Yang bawah itu tidak boleh main hati. Udah nggak usah terlalu ini, langsung aja nanti biar. Udah, ayo Rehan kerjain. Tuh kayak Sarah aja nggak apa-apa. Sudah. Baca tuh Bang Faras. Ayo mau. Intensik. Mak. Ini toko ya?
Desta bacain buat Aisyah. Dila nulis, bacain nama Faras biar cepet. Udah? Petua Sang Merpati. Apa? Mana punya buku? Ada yang tahu judulnya tadi apa? Ada yang ingat judulnya? 6A. 6A. Ada yang tahu tadi judulnya apa? Petua Sang Merpati. Petua Sang Merpati. Enggak judul. Ayo ini mana? Satu di sini lah, di sini. Amanatnya di sini bikin, biar gantian, biar tulis. Kerjain di sini. 5 menit lagi. Udah dihias ala-ala aja. Nih diwarnain langsung. Akmal ngapain Akmal? Nama kelompok dibikin nama kelompok ya. Rafael ngapain Rafael? Rafael. Udah apa aja, pokoknya satu orang harus ada kreasinya di situ. Ayo. Rafael gambar bunga Rafael. Ini nggak sana dulu Ayo, dipercepat. Atau dibacain kan tadi Bu Guru bilang dibacain. Lu bacain Aisyah. Harus tuh bacain Dibacain. Biar cepet. Kotak. Udah bisa manut apa? Udah tulis nama anggotanya. Kotak dulu. Kasih warna langsung. Gimana? Udah sebisanya aja tulis warnanya. Apa? Warna diwarnain. Oh diwarnain. Sedikit. Diwarnain aja dulu. Kalau bisa tebelin aja dulu. Ya udah cepetan. Tulis dulu. Apa sih? Warnain langsung sayang, warnain. Yang ada aja. Oke, kalau udah, sekarang kreasiin. Langsung dikreasiin. Ambil pensil warnanya dikreasiin. Warna yang sederhana aja. Apa punya dia? Iya siapa? Ayo buruan diwarnain, ini sebelah udah diwarnain sayang, yuk. Itu diwarnain. Oh iya diwarnain. Ceknya nggak ada kuning ya? Diinjek lagi kan semua. Nama kelompok udah? Namanya ditulis di situ apa sih? 2 menit lagi, 2 menit. Masih ada sih.
Udah semua ditulis nggak? Unsur intrinsiknya? Yuk dipercepat, dipercepat. Udah semua unsur intrinsiknya ditulis. Mana suasana? Itu apa buat tulis apa? Gambar apa? Ya udah cepet tulisnya. Ayo. Jangan. Ini apa nih nggak ada? Suasananya apa? Ceritanya tadi suasananya kayak gimana? Kamu kalau ada di situ suasananya kamu perasaan kamu apa? Kalau kamu ada di cerita itu, kira-kira kamu merasakannya kayak apa? Apa yang kamu rasakan? Hah? Ya udah tulis kalau sedih. Suasana sedih tadi udah bener. Tadi juga bilang sedih. Selain sedih apa? Kenapa sedih? Karena Nggak ada tulis. Iya, kenapa sedih? maafkan semuanya. Tupai memaafkan si monyet. Jadi ibu semua jadi nangis bu. Oh, terharu. Berarti terharu lah, bukan sedih. Suasana sedih dan terharu gitu boleh. Udah itu aja. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Suasananya udah itu. Ayo jangan lama-lama, Talita. Ini tuh Suasana udah suasana. suasana. Nih, mana suasananya nih? Kamu kalau lagi di dalam ruangan dalam kejadian itu, kamu rasanya apa? Chaos itu apa bahasa Indonesianya chaos? Aduh ibu. Chaos bahasa Indonesianya apa? Riuh. Kalau apa sih? Kenapa chaos? Chaos kenapa? Karena adu mulut. Adu mulut. Berarti kalau kamu ada di situ, apa yang kamu? Panas. Panas itu apa? Kok kambing hitam? Apa berarti? Perasaannya kayak apa? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Takut kalah. Takut salah. Kenapa? Berarti Takut kalah. takut kalah omongan. Adu mulut ceritanya. Apa chaos itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Riwe. Apa riwe? Riwe bahasa Indonesianya apa? Kamu kalau ada di dalam situ, kamu dengerin mereka kayak gitu, yang kamu rasakan apa? Panik, boleh tulis kalau panik. Terus apa? Coba kamu rasain apa? Ini ada latar suasananya. Oh, atuh. Tulis. Oh my god. Latar suasananya mana? Ini latar suasana. Gak ada nih latar suasana.
Dah, kamu masuk dalam cerita itu, kamu merasakan apa perasaannya? Itu namanya latar suasana, bukan suasana cerah. Itu suasana langit. Suasana hati kita kalau kita ada di dalam cerita itu. Itu terjadi pertengkaran tidak? Iya. Berarti suasananya kayak apa kalau kamu ada di tengah-tengah orang yang bertengkar? Menegangkan, menakutkan, mencekam. Itu. Jadi kamu Bima masuk ke dalam cerita itu, kamu berasa apa di dalam hati gitu. Ngerti ya? Itu latar awalnya sih cerah-cerah aja, indah aja, senang aja, bahagia. Tapi di pertengahan ada suasana yang menegangkan. Lalu diakhiri dengan apa? Haru, mengharukan, bahagia karena semuanya saling Jadi latar suasananya ada 3. Di awal bahagia, di tengah menegangkan, dan di akhir mengharukan. Oke? Nah, terakhir amanat. Amanat apa sih? Ini paling gampang lah, Nana tahu ya. Amanat adalah pesan moral. Hal baik apa sih yang didapat dari cerita itu? Apa kira-kira hal baiknya? Harus saling memaafkan. Terus yang kedua apa? Apa? Tidak boleh main hakim sendiri. Yang lain apa? Harus berani mengakui kesalahan. Banyak ya pesan moralnya yang didapat dari cerita itu. Harus jujur juga. Nah, sampai sini anak-anak ngerti nggak yang 5 yang tadi Bu Guru kasih nih? Ngerti ya? Jadi kesimpulannya, unsur intrinsik 5 ini harus anak-anak pahami. Karena pasti ada dalam semua cerita, termasuk cerita gosip Wildan ke Bima. Ngerti? Paham? Cerita gosipnya Talita ke Jihan. Fiksi maupun non-fiksi. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita mau akhiri. Tapi sebelum kita mengakhiri, Bu Guru mau anak-anak pegang pensil satu. Satu kelompok satu pegang pensil. Satu aja pilih satu pensil. Masih hidup nggak? Satu aja. Hah? Satu aja. Udah? Kalau mau tempat pensil aja lah, pinjam tempat pensil aja satu. Nih pakai ini, tempat pensil aja satu. Tempat pensilnya dipegang sama ketua. Masih ya Aisyah? Udah. Dah. Nah sekarang itu tempat pensil dioper. Diopernya ke kiri. Ya, ikuti nyanyinya Bu Guru. Yang berhenti nyanyinya pegang kotak pensilnya ya. Putar balik. Kita bernyanyi bersama, pegang sambil Bu Guru nyanyi, ke anak-anak nyanyi bareng-bareng. Itu tempat pensilnya dioper. Kalau Bu Guru berhenti bernyanyi, siapa yang terakhir pegang tempat pensilnya, boleh diangkat tempat pensilnya. Oke? Siap? Udah siap? Nyanyinya pada hari Minggu bisa? Dah siap? Yuk. Dari ketua. Sudah? Siap? 1. Nggak usah. Loh kok beli? Udah. 1, 2, 3. Pada hari Minggu stop. Bukan dilempar-lempar. Kasih ke tangan orangnya. Lang. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hai, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara satu kuda. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Stop. Oke, yang dapat tempat pensil boleh maju. Oke, sudah. Maju. Oke. Pertanyaannya adalah gampang kok pertanyaannya. Menurut kamu apa yang kamu rasakan setelah belajar hari ini? Gampang kan? Ya. Oke, gampang ya. Apa yang kamu rasakan setelah belajar hari ini? Seru. Lalu secara materinya? Serunya kenapa? Gak boleh sama ya? Karena bisa belajar sama kepala sekolah. Karena bisa belajar sama kepala sekolah. Oke. Kalau kamu, menurut kamu apa yang kamu rasakan belajar hari ini? Seru. Kok sama? Katanya beda. Tapi kan seru. Karena karena bisa kerja kelompok. Terus ini kerja sama, kayak ganti-ganti pernyataan. Oh, bertukar pendapat. Iya gitu. Tepuk tangan dong buat dua. Majuan dikit. Menurut Talita, apa yang kamu rasakan setelah belajar hari ini? Asik. Yang kenceng. Asik. Kenapa asik? Seru aja, Bu. Kenapa seru? Soalnya bisa gambar bareng, terus nge-game bareng. Materinya gimana? Paham nggak? Lumayan paham. Lumayan. Ya. Oke. Selanjutnya, apa yang kamu rasakan setelah belajar hari ini? Happy. Happy. Nama bu guru itu mah. Selain happy apa? Senang. Kenapa? Karena bisa bermain dan belajar. Kegiatannya? Kegiatannya bekerja kelompok. Oke, berarti karena bisa bermain dan belajar. Terus materinya? Tentang cerita. Apa? Tentang cerita. Iya, materinya menurut kamu gimana? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, karena semuanya pas, dengerin. Nah, oke, dengarkan baik-baik terakhir ya. Karena semuanya sudah mengerti, ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya? Nah, Bu Guru harapannya ini gak cuman permainan yang seru, kegiatan yang seru, anak-anak nonton, anak-anak berkelompok, anak-anak bisa belajar bersama, tapi anak-anak ngerti ada 5 unsur intrinsik yang kita pelajari hari ini. Besok, kegiatan selanjutnya adalah tentang bahasa Indonesia. Bu Guru akan kasih soal. Anak-anak perhatikan, anak-anak isi.
sebagai tes bahasa Indonesia tentang unsur intrinsik. Karena udah 2 kali Bu Guru ajari. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada? Kalau nggak ada, habis ini anak-anak istirahat. Yang MBG ambil MBG, yang mau ke kantin dulu boleh ke kantin, nanti makan MBG-nya di dalam kelas. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Nanti ketua kelompoknya boleh mengumpulkan dua-duanya ya. Oke, ini sama LKPD-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.